حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala wa fil ayah isbatul hidayati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini ada penetapan hidayah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang maha memberikan petunjuk kepada para hamba. Wa annahul hadi la siwah. Dan bahwasanya dia itulah sebenarnya yang memberikan petunjuk, bukan yang lain. Bagaimana seorang anak kecil itu mendapatkan petunjuk sehingga dia begitu lahir dia tahu kemana mulutnya harus diletakkan untuk mendapatkan rizki, ke puting ibunya, bukan ke tempat-tempat yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ulama zaman dulu tahun 500-an itu, dalam kitab beliau Al-Intisar. Kata beliau, ini siapa yang memberikan petunjuk? Anak ini belum bersekolah, belum juga memahami ucapan ayah ibunya, tapi apa? Tapi dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memasukkan tangannya ke puting ibunya. Ini adalah taufik dari Allah. Demikian pula apa? Demikian pula semut dapat taufik. Ini kalam Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah. Bahwasanya mereka tahu rizkinya itu berupa apa. Kemudian apa? Mereka akan membawa biji-bijian dan binatang-binatang yang mati itu ke liang-liang mereka. Kemudian kalau nanti turun hujan dan ternyata air hujan itu membasahi makanan-makanan tadi, mereka tahu apa yang harus diperbuat. Mereka akan membawa makanan itu naik ke atas, kemudian dipecah, pecah 2, kadang pecah 4, kadang pecah 6, kadang pecah 8. Tujuannya adalah agar biji-bijian tadi tidak keluar tunasnya dan hidup. Mereka tidak ingin itu. Mereka ingin bijinya kering dan boleh dimakan. Siapa yang mengajari ini? Padahal mereka tidak membaca, tidak menulis, belum pernah masuk dalam kursus atau kelas dan lain-lain. Tapi semut itu adalah dapat taufik dari Allah. Demikian pula apa? Lebah, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang sama. Mereka boleh berjalan, boleh bergerak selama sebanyak sekian kilometer. Tapi nanti mereka akan mampu kembali ke sarang mereka. Padahal tidak ada di sepanjang jalan itu rambu-rambu kanan kiri nanti pakai lampu ini, tak ada. Tapi mereka tahu. Ya, semuanya adalah taufik dari Allah Ta'ala. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati wasluki subula rabbiki dzulula. Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu itu memberikan wahyu kepada an-nakhl, an-nahl yaitu kepada lebah, yaitu hendaknya kalian membuat sarang-sarang kalian itu di gunung-gunung dan juga di pokok-pokok dan di rumah-rumah yang mereka bangun. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan sarang yang paling banyak untuk lebah adalah di gunung-gunung. Kemudian yang kedua adalah di pokok-pokok, dan yang ketiga paling sedikit adalah di rumah-rumah manusia. Kemudian dan makanlah dari rizki Allah. Kemudian dan tempuhlah jalan Rabbmu itu dalam keadaan dzulula, yaitu jalan yang sangat dimudahkan. Mereka dapat taufik walaupun telah terpisah dari sarangnya selama sebanyak berkilo-kilometer. Mereka tahu di mana sarangnya dan tidak tersesat. Dan mereka tahu bahwasanya apa? Membentuk sarang yang terbaik adalah lubangnya itu berbentuk segi 6. Karena memang ini adalah pola yang paling kuat, pola susunan arsitektur yang paling kuat, kata Ibnul Qayyim. Bukan 8, bukan segi 4, tapi segi 6. Makanya orang-orang niru itu ketika membuat paving block, meniru binatang tadi. Siapa yang mengajari binatang ini? Ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah lah yang menciptakan, kemudian dia menyempurnakan, dan dialah yang menetapkan, dan dia yang memberikan petunjuk. Masing-masing binatang telah ada petunjuknya. Dan pembahasan ini panjang lebar dibahas oleh beliau di dalam kitab tadi, kitab Miftah dari Sa'adah. Tayyib qal, masih kalam beliau, wa min asma'ihi subhanahu al-hadi. Dan termasuk dari nama Allah yang maha suci adalah al-hadi, yang maha memberikan petunjuk. Dan ini yang benar, walaupun ada khilaf al-hadi nama Allah ataukah tidak, yang benar adalah dia nama Allah, bukan hanya sifat. Dan bukan hanya minal asma al-mudhafah, tapi memang nama yang mufradah, berdiri sendiri. Wa huwa alladzi basyara ibadahu wa 'arrafahum tariqa ma'rifatih. Dan Allah itulah yang memberitahu para hambanya, basyara, menjadikan mereka tahu,
wa arrafahum, dan memberikan ma'rifah, pengetahuan, ilmu kepada mereka tentang jalan untuk mengenal Allah. Wa hada kulla makhluqin ila ma la budda lahu minhu, dan Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk kepada perkara yang memang harus untuk dia perlukan. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab itu oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya kucing dia mampu menghadapi ular. Kemudian kalau kebetulan dia tersengat ular itu, dia tidak takut, dia langsung akan pergi ke tanaman tertentu, kemudian dia akan menggesek-gesekkan lukanya tadi ke tanaman itu. Dia tahu tanaman ini bukan tanaman yang sana, bukan yang sana, padahal dia belum belajar farmasi, tapi ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Demikian pula musang mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan rizki. Kalau dia mampu menerkam binatang, dia akan menerkam. Kalau tidak ada yang diterkam, maka dia akan pura-pura mati dengan mata yang satu terbuka, satu tertutup, dalam keadaan perutnya menggembung dan mukanya itu terbuka, mulutnya terbuka. Betul-betul seakan-akan dia sudah jadi bangkai, wajahnya pun pucat. Nah, nanti akan datang burung-burung pemakan bangkai. Begitu burung mendekat, malah dia yang diterkam. Siapa yang mengajari ini? Nah, itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Masing-masing makhluk diberi taufik sesuai dengan karakter dia. Tayyib. Wa tanqasimul hidayatu ila qismain, dan hidayah itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal hidayatun khassatun billahi subhanahu wa ta'ala, hidayah yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La hadiya ghairuh, tidak ada pemberi petunjuk selain dia. Wala tutlabu illa min, dan tidaklah hidayah yang semacam ini diminta kecuali dari Allah. Wahiyya hidayatut taufiqi wal qabuli wal ilham, dia adalah hidayah taufik, hidayah untuk hati itu mau menerima cahaya kebenaran dan ilham. Dan adapun pembahasan ilham secara panjang lebar itu ada di Madarijus Salikin, bagaimana agar ilham kita semakin kuat dan seterusnya. Wahiyal mustalzimatu lil ihtida, dan hidayah tipe pertama inilah yang akan mengharuskan adanya ihtida, yaitu sang hamba mau mengikuti petunjuk. Berapa banyak orang sudah dikasih nasihat tapi tidak mau menerima. Tetapi orang ini yahtadi, yaitu mau mengikuti petunjuk. Dan barang siapa mau ikut petunjuk, ditambahkan lagi walladzina ihtadau zadahum huda, barang siapa mau mengikuti petunjuk, kami akan tambahkan lagi petunjuk untuk dia. Ini bagian dari syukur. Yang mau mensyukuri petunjuk yang pertama, dia akan dapat petunjuk yang kedua. Wahiyal madkuratu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan inilah hidayah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu hidayah taufik. Asani, yaitu jenis yang kedua, al hidayatul ammah, petunjuk yang bersifat umum. Wahiyya hidayatud dalalati wal irsyadi wal bayan, petunjuk yang berupa dalalah, yaitu penunjukan jalan, wal irsyad, bimbingan, wal bayan, penjelasan. Wahiyal madkuratu fi qawlihi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan hidayah inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian mulhidun, mengatakan dua ayat ini saling bertentangan. Nah, ini sudah dibahas oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil, dan juga Imam Asy-Syanqiti di dalam apa itu judulnya, kitab Daf'u Ihami Ta'arud atau Ihami Al-Ittirab kalau tidak salah judul kitabnya itu. Qal fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwal mubayyinu anillah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itulah yang memberikan penjelasan dari Allah. Wadallu ala dinihi wa syar'ih, beliau itulah yang memberikan bimbingan, yang menunjukkan kepada agama Allah dan syariatnya. Nah, kita harus mensyukuri itu. Rasul sudah membimbing pada syariat yang Allah inginkan, kita ikuti. Jangan merasa lebih pandai, oh saya lebih tahu jalan yang benar. Jangan, akan tersesat orang yang merasa lebih tahu dari Rasul. Wa kadzalikal anbiya, demikian pula para nabi, wa atba'uhum, dan para pengikut mereka, pengikut yang memang pengikut, bukan hanya pengakuan. Wa hadhil hidayatu la tastalzimul ihtidaa, hidayah tipe kedua ini tidak mengharuskan orang yang dibimbing tadi itu mau mengikuti. Walihada yantafi ma'ahal huda, karena itulah bersama dengan hidayah tipe kedua ini, hidayah itu akan hilang. Dalam artian apa? Itu tadi, kalau orangnya tidak mau ikut, maka hidayah itu akan hilang dari dia.
Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa amma samudu fahadainahum. Adapun orang Samud, penduduk Samud itu penduduk negeri mana? Samud negeri mana? Samud Perlis atau Kedah? Laisa Misr. Syria bukan? Di Syria, tapi di negeri yang mana tempatnya? Hijr, ahlu Hijr. Aywa. Kadzaba ashabul hijri al-mursalin, maksudnya adalah penduduk Samud. Baik, dan mereka memang di wilayah Syria sana, yaitu di Syam. Fahadainahum, kami beri petunjuk kepada mereka. Maksudnya petunjuk yang pertama atau kedua? Petunjuk yang Bimbingan-bimbingan. Pertama atau kedua berarti? Nah, yang kedua yaitu bimbingan. Dibimbing oleh Nabi siapa? Nabi kaum Samud. Samud Nabi siapa? Hampir sama ini makhrajnya, hurufnya. Syuaib. Sebelum Syuaib. Setelah Hud, Nabi Soleh. Nabi Soleh, yaitu Nabi Soleh yang datang membawa bimbingan kepada mereka. Tapi fastahabbul ama alal huda, mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk, yaitu mereka lam yahtadu, tidak mau ikut petunjuk. Bayanna li Samud wa arsyadnahum, kami jelaskan kepada Samud dan kami bimbing mereka, falam yahtadu, tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Fal hidayatul manfiyatu anin nabi SAW wa ghairih, maka hidayah yang ditiadakan dari Nabi SAW hiya hidayatut taufiqi wal qabul, yaitu hidayah taufik dan penerimaan hati, yaitu tipe yang pertama. Wa ammal musbatatulah, adapun hidayah yang ditetapkan untuk Rasul, ka ghairihi minal anbiya, seperti yang selain beliau dari kalangan para nabi wal mursalin wa asba'ihim, dan para rasul dan pengikut mereka, fahiya hidayatud dalalati wal irsyad, yaitu hidayah petunjuk, penunjukan dan bimbingan. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.